Hai semuanya, lo lagi dengerin gua Hari Mukrifan. Kita ketemu lagi di podcast dulu. Pernah gak sih lo ngerasa kadang ngejalanin sesuatu mungkin itu kerjaan, tapi lo ngerasa gak sreg sama yang lo kerjain. Lo bisa ngerjain itu, lo mampu, tapi lo ngerasa gak mau gitu. Atau juga pernah gak sih lo ketika capek pulang kerja, udah capek kerja, capek di jalan juga, dan ketika lu nyalain TV dan lu lihat orang-orang di TV joget-joget gitu kan, cowok pakai baju cewek gitu, pakai wig warna kuning lagi, celana cut bray, nyanyi-nyanyi nggak jelas, tapi dia dapat banyak duit dan lu kerja gitu-gitu aja hampa gitu. Tapi ini lu sebenarnya punya passion, lu sebenarnya punya hobi. Pernah nggak sih lu mikir, kenapa passion gue ini nggak gue jadiin kerjaan aja, kenapa hobi gue ini nggak gue jadiin kerjaan aja. Malam ini gue mau bahas seputar kerja dan pekerjaan. Tentunya gue nggak sendiri. Kali ini gue ditemenin sama seorang teman. Dulu sih gue satu kerjaan sih, tapi sekarang kita sudah berpisah. Ada Miki di line telepon gue. Halo Kak Miki, halo. Halo Ivan. Halo, sehat apa kabar? Alhamdulillah Van. Lu gimana Alhamdulillah. Van, sama keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. By the way, kita udah lama banget gak ketemu ya kak ya? Hmm, Kayaknya sih pas terakhir ketemu itu pas kapan ya, pas sebelum lu pindah ya, itu ulang tahun dan Iya. ulang tahun Heeh. kantor yang lama bukan sih? Foto terakhir terus gue posting di Instagram lama gue, gue sama sama siapa, sama Ikin mungkin ulang Sama tahun. Ikin. Heeh. Iya benar-benar. Dan mungkin waktu proses resign itu gue belum ketemu lo lagi karena kita beda lantai sih ya juga ya. Betul. Gue nggak Belum sempat sempat. pamitan Iya, belum sempat pamit-pamitan. sama anak-anak. Gue langsung apa, karena buru-buru waktu itu jadi gue langsung cabut. Iya, dulu gue sama Kak Miki satu kerjaan, kita masuknya bareng ya dulu ya, Iya, satu angkatan, benar-benar. kerja di Jakarta, tapi kita dari daerah yang sama sebenarnya. Orang Sumatera lah ya. Orang Sumatera. Dan kebetulannya lagi dunia itu sempit, kakaknya Kak Miki itu kakak kelas gue. Kayak muternya di sana-sana aja gitu ya Van ya. Muternya di sana, padahal beliau ini kuliahnya di Jakarta, lama di Jakarta. Gue ketemu dia di Jakarta, tapi kakaknya kakak kelas gue dan gue kenal kakaknya duluan. Lu sekarang di mana? Di Bandung kan ya? Di Bandung kota, tapi Oke, oke. tinggalnya di pinggiran gue. Tetap aja Bandung lah ya. Tetap aja Bandung sih sebenarnya sih. Tetap aja Bandung. Ya gue, tapi gue nggak tahu deh lu termasuk yang kategori gue apa enggak, yang kerjanya berangkat kerja habis sekitar 1 jam di jalan lah. Gue nggak tahu lu termasuk apa enggak tuh. Gua sih kalau dari tempat kerja ke tempat tinggal ya, Hmm. itu sih nggak nyampe makan waktu segitu ya. Walaupun terkadang ya kalau misalnya lagi macet-macet banget ya, ya paling setengah jam lah paling lama. Wah, deket juga tuh. Masih ngekos di yang lama ya, di daerah itu ya, apa namanya, belakang-belakang Taman Anggrek itu, daerah-daerah situ apa sih? Tanjung Duren, Tanjung betul betul. Duren masih kan ya? Iya. Tanjung Duren Uh, Utara. ya masih anak barat lah. Masih anak barat. Banjir nggak sih kemarin di situ? Ada beberapa titik sih banjir, cuma yang di kosan gue nggak banjir. Cuma kemarin tuh sempat banjir tuh, yang ingat gak yang kemarin Januari apa ya, yang Oh banjir iya, gede yang banget itu yang kan. gede banget. Nah itu baru sampai masuk ke rumah loh. Dan lu baru ngerasain banjir itu? Betul, ya sering sih maksudnya ngerasain Ya, banjirnya sih, nggak, cuma maksudnya maksudnya di tempat rumah ya, tinggal lu di ya, rumah. Iya benar-benar baru itu. yang masuk ke rumah. Oh iya betul. Berarti Itu selama emang mungkin luar biasa. mungkin lu di Jakarta udah 10 tahun lebih, 10 tahun kali ya? Lebih kali. 2008. 12 tahun lu di Jakarta dan air baru masuk rumah lu 2020. Hebat, hebat, hebat. Luar biasa emang.
Jadi kita mau ngomongin kerjaan nih, kerja dan pekerjaan. Waduh. Wah, tadi Gimana gua gimana? tadi gua di opening udah bilang kalau mungkin ada banyak orang yang mungkin juga yang lagi denger ini juga ngerasa kalau dia tuh kerja, mungkin dia mampu, tapi sebenarnya dia ngerjainnya karena bisa aja, karena kadang dia nggak terlalu pengen buat itu. Mungkin mungkin dia dia punya punya sesuatu yang dia pengen di luar sana, tapi karena zona nyaman maybe gitu, atau karena tuntutan di tempat kerja maybe gitu. Jadi kayaknya gue mau bahas itu deh sama lu deh. Atau mungkin udah kepalang nyebur gitu ya? Nah, ada juga kan yang udah kepala nyebur dan nggak Iya. bisa, ya udah deh gue kerjain ini aja, tapi kayaknya hobi gue nggak keganggu, gue masih bisa ngerjain hobi gue gitu. Hmm. Kayaknya gue ngelihat ada di lu. Tapi gue nggak tahu nih, makanya gue mau nanya lu tuh sebenarnya Iya. sebenarnya ya, Hmm. 7 tahun gue kenal sama lu, gue belum pernah nanya ini sama lu deh. Apa tuh? Lu tuh udah emang emang passion banget gak sih jadi perawat? Hmm, jadi perawat ya. Sebenarnya kalau dibilang passion banget sih enggak ya. Cuma maksudnya gini, saat ini emang pekerjaan gue ya perawat gitu kan. Hmm. Ya itu tadi maksudnya mungkin ada beberapa orang juga ya anggapnya kayak misalnya emang kita ya udahlah kepalang nyebur gitu kan. Hmm. Cuma gue walaupun maksudnya passion sebenarnya bukan ke perawat itu, yang tadinya ya di kesehatan juga sebenarnya, cuma ya mungkin rencana Allah emang kesini gitu ya. Hmm. Jadi ya sudah emang dijalanin, terus emang dinikmatin aja lah. Oke, benar banget. Awalnya emang kayak masih berat gitu ya, maksudnya beratnya eh, terkadang kerjaannya emang kayak rutinitas gitu ya. Hmm. Cuma kalau misalnya kita bisa kayak nyikapinnya terus kayak ya Ngambil positif gitu kerjanya ya. dengan ngejalaninnya santai ya, enjoy lah pastilah ya. Enjoy, gue juga enjoy sih. Apakah lu dulu, gue sempat mikir mungkin aja lu dulu masuk perawat karena ngelihat kakak lu, mungkin dulu kan kak Alfian kan udah di perawat duluan tuh gitu. Jadi apakah ada faktor faktor dia juga di situ gitu, peran dia di situ? Sebenarnya sih enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga, enggak, maksudnya enggak karena kakak gue yang udah ada yang perawat terus gue perawat gitu. Tadinya emang maunya itu dokter ya, Mm-mm. kayaknya kebanyakan orang gitu ya kalau ditanya. Iya sih, gue Menjadi dokter, gua tapi enggak juga kok, sempat sih. tapi gue bangga kok sama profesi gue. Alhamdulillah. Gue bangga dengan profesi gue, tapi ya itu tadi maksudnya emang niat awalnya emang kedokteran, tapi ya mungkin emang rezekinya emang ke Mm-mm. dikasihnya sama Allah emang ke perawat gitu. Nggak Tapi ada, maksudnya nggak ada kayak nyesel ke mm, jadi perawat sih, enggak sih, karena menurut gua sebenarnya apapun pekerjaannya, minumnya ya teh botol seger hey, ya. jangan sebut merek. Merek ya. Sorry sorry ter sorry ter sorry gue sorry. kena ini loh di sini. Benar benar. Nggak apa-apa, nggak Sensor apa-apa. sensor lah ya. Sensor lah, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Iya benar benar. Nah, Tapi pernah nggak sih lu kak, kalau lu dari 2008 sih ya terjun ke dunia ini, terhitung sejak lu kuliah. Gue bisa bilang terhitung sejak lu kuliah. Apakah ya pernah ada satu momen lu deny gitu, maksudnya eh ya pernah ngerasa denial lah gitu soal waktu kuliah, mungkin kuliah keperawatannya, atau kerjaan lu mungkin waktu udah kerja gitu. Pernah nggak sih? eh, pernah banget sih itu. Pasti ya. Pasti kayak semua orang juga terkadang ya, sebagian besar juga kali ya. Sebenarnya kemarin ya awal-awal mungkin yang kayak gue bilang tadi ya, kayak maksudnya sempat emang belum nerima ya gitu. Mm-mm. Tapi balik lagi, maksudnya setiap pekerjaan kan maksudnya punya sisi negatif dan positif masing-masing ya. Pasti. Nah ya, di
sini juga gue nyikapinnya sih kalau misalnya kayak di keperawatan kayak gitu-gitu kayak lu udah lu alamin sendiri aja ya. Maksudnya terkadang kayak profesi-profesi perawat itu kayak dianggap orang tuh kayak sebelah mata gitu kan. Gitu loh. Itu sebenarnya yang terkadang bikin kita kayak gimana gitu kan. Cuma balik lagi ke kita nyikapinnya seperti apa. Benar-benar. Tapi pandemi ini mungkin jadi titik balik juga buat gua ngerasa kalau profesi kita itu sangat luar biasa loh. Nah mungkin itu juga sih cara ini ya. Cara yang di atas Ini nunjukin gitu ya. kenapa? Cara yang di atas buat nunjukin ke kita gitu. Heeh. Iya benar gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya kayak ngomongin kalau yang tadi kita bilang ya, maksudnya kayak kerjaan kita kalau dibilang kayak kerjaannya nggak bercanda gitu loh, karena kita berhubungan langsung sama nyawa orang gitu kan. Benar. Gitu. Tapi maksudnya kalau dibilang kayak masalah gaji atau apa itu kayaknya sih Bercanda. kalau dibilang bercanda ya bercanda gitu. Tapi maksudnya kalau masalah materi dibilang cukup sebenarnya cukup, tapi namanya manusia kadang ya. Benar. Nggak puas. Kadang manusia kan kayak maksudnya nggak pernah puas gitu, pasti kurang aja mau dikasih materi seberapapun, gajinya juga pasti ada aja kebutuhan yang sebenarnya yang tadinya nggak butuh jadi butuh gitu loh. Benar Sebenarnya gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya dibilang balik lagi ya, kalau misalnya dibilang kita ngomongin masalah materi ya pasti kurang terus gitu kan. Tapi ya dilihat lagi dari sisi yang lain gitu loh. Di sisi yang lain, kebaikan yang lain, maksudnya kita kan kayak berhubungan sama manusia atau orang lain gitu ya, orang yang lagi sakit gitu kan. Nah kalau emang kita misalnya bekerjanya dengan ikhlas gitu kan, ya pasti insya Allah lah ada balasan juga dari Allah, rezeki pasti mengikuti lah ya. Iya benar. Ya pintar-pintar bersyukur lah. Jadi Gitu. jadi nularin positif aja gitu ya. Jadi Apalagi kayak sekarang kan itu waduh butuh banget tuh yang namanya energi positif. Oh iya jelas. Makanya pas kayak gue bilang di awal, kalau kita ngeliat sisi yang contoh tadi yang di TV gitu kan, gitu-gitu aja dapat banyak duit. Kalau di sisi itu kita lihat, tapi di sisi lain mungkin kita dengan apapun yang kita kerjakan sekarang, amal ibadahnya luar biasa loh. Itu nggak terhitung loh sebenarnya loh. Itu salah satu ininya ibadah juga gitu kan. Nah luar biasa. Jadi gua ngerasain sendiri loh. Iya, nabung buat akhirat lah ya. Benar. Sekalian. Iya, nabung buat akhirat juga gitu. Karena gue juga ngerasain sendiri kak, setelah tidak lagi berkecimpung di pelayanan rumah sakit gitu kan, kayaknya berbuat amal, berbuat baik sama orang itu susah banget bang, susah banget gitu. Soalnya kan gue Jadi kayak lebih terbatas gitu ya. lebih terbatas karena kan di kantor gue kan cuman ya kadang di klinik pegawai sama ya sama pegawai aja sih, jadi nggak sama pasien yang benar-benar pasien gitu. Jadi gue ngerasa ada, apalagi kemarin di titik balik yang waktu pandemi, ketika gue ngeliat teman-teman gue berjibaku dan bertaruh nyawa di garis depan gitu, gue ngerasa gue di WFH-in gitu di rumah gitu kan. Cuman gue ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman gue, dengan lu di rumah lu udah bantu kok katanya kan, tapi gue ngerasa kurang gitu kata gue ngerasa pengen join aja sama kalian di situ. Terus ada teman gue bercanda, lu udah 5 tahun nggak megang suntikan, lu jangan coba-coba mulai deh katanya. Nanti takut gitu ya. Lu malah malpraktek, nah jangan deh, lu udah 5 tahun nggak ke pasien, cara pasien gitu ya, jangan deh katanya. Lu sekarang kantoran berarti ya? Kantoran gue. Kantoran. Gue ngurus Satu 1 minggu libur libur, gitu ya? gue ngurus jaminan mutu, gue ngurus di kantor, ngurus dokumen. Kalau dulu kita jalanin SOP, kalau sekarang di kantor gue bikin SOP. Bikin SOP, waduh hebat. Gue ngerjain apa yang sebenarnya nggak di pendidikan gue, cuman
gue balik lagi Heeh, kayak lu juga sih. Gue heeh, bersyukur sih dengan apa yang gue jalanin, mungkin karena ini tadinya kan juga mau mau gue begini gitu kan. heeh. Mungkin lu nggak tahu juga gue milih keluar dari rumah sakit itu karena gue ngerasa nggak apa ya, gue masa sih gue di pelayanan terus, maksudnya gue kayaknya nggak sanggup deh kalau Iya, berurusan dengan, kalau di rumah sakit Darmais kan cancer ya, maksudnya heeh, iya, nyawa orang itu ibaratnya itu sangat dipertaruhkan di situ gitu, walaupun udah ada takdirnya gitu kan, cuman heeh. kayaknya gue nggak bisa deh kalau berurusan yang beginian, tanggung jawabnya luar biasa, gue nggak sanggup kayaknya. Dan mungkin ilmu keperawatan gue sangat berkembang di situ, tapi gue nggak, mungkin di ilmu-ilmu yang lain gue agak agak sulit juga. Nah, titik balik gue sih dulu itu alasan gue buat pindah Keluar dari haluan, pelayanan. keluar dari pelayanan pelayanan rumah sakit ataupun sejenisnya gitu. Tapi balik-balik lagi gue bersyukur, bersyukur itu. Jadi ya ini mau lu gini gitu, mau lu berangkat tiap pagi pulang sore nggak kerja malam, ya mau lu ini. Jadi apapun kerjaan lu sekarang lu terima, apapun tugas yang lu dapat lu terima. Iya benar, itu pilihan sih emang ya. Mm-mm. Selama itu bikin lo nyaman, ya jalanin aja gitu kan. Mm-mm. Kadang kan kita banyak lah orang-orang di luar sana, dia tuh kadang ya kayak gua bilang di awal tadi, mungkin capek dengan Heeh, rutinitas, kadang meng, heeh. apa ya, ngejudge gitu pekerjaan dia tuh, kok gue gini-gini terus, padahal sebenarnya dianya kurang bersyukur juga kali ya gitu. Betul, terkadang juga gue juga mikir tuh ternyata maksudnya kita juga kayak ngeluh-ngeluh capek kerja gitu-gitu kan. Hmm. Maksudnya kerjanya kok kayak gini-gini aja gitu loh. Tapi terkadang juga maksudnya kadang kalau mikir kondisi-kondisi seperti ini ya, kondisi sekarang ini kayak teman-teman gue tuh udah banyak banget loh yang beberapa orang tuh yang udah dirumahkan Oh iya, benar dari benar benar kantor-kantornya gitu loh. benar benar. Maksudnya kayak wah bersyukur banget kita kayak masih ada kerjaan gitu loh, kita nggak nyari Mm-mm. kerja Mm-mm. dan gak dirumahkan dengan kondisi-kondisi yang benar-benar seperti ini gitu kan. Mm-mm. Apalagi masa Kadang pandemi gini kan uh, gitu iya ya. makanya itu kayak mikir waduh ngapain sih ngeluh-ngeluh gitu kan, maksudnya kita uh, sekarang aja digaji sama, maksudnya kan orang di luar sana juga banyak banget tuh yang ngeributin masalah uang ini uang itu gitu-gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya maksudnya itu tadi balik lagi kalau misalnya orang, kalau namanya manusia ya pasti nggak ngerasa nggak cukup gitu ya Iya. gitu. Tapi maksudnya rezeki kan udah diatur Mm-mm. sama Allah lah, jadi maksudnya ya udahlah untuk kondisi seperti ini ya jalanin aja dulu, maksudnya seenggaknya lu juga dikasih rezeki yang enggak digaji, dia udah digaji gitu kan, maksudnya nggak dikeluarin dari kantor gitu loh. Dan yang udah ini pun juga maksudnya yang udah kayak teman-teman gue juga gue semangatin ya, mungkin juga maksudnya saat ini juga yang terbaik ya itu gitu kan. Maksudnya orang-orang kantor terkadang pusing juga gak sih, maksudnya kadang kalau misalnya emang ya berat sih ya kalau misalnya tetap nggak ngurangin karyawan dengan penghasilan nggak ada pun juga gimana mau gaji orang gitu kan. Iya, apalagi industri Makanya mereka gitu juga kan. iya makanya lah mungkin ya itu tadi gue bilang ya mungkin saat ini maksudnya dengan lu dikasih sehat aja itu udah kayak rezeki banget gitu kan. Bener banget. Jadi Gitu. apalagi masa pandemi gini kan kita berempati juga ya sama saudara-saudara kita yang mungkin, apalagi ketika harus bulan puasa kemarin ya udahlah dirumahkan gitu kan. Jadi Iya itu betul ngerasa betul. kita, gue berangkat kerja aja gue masih ngerasa ngerasa bersyukur lah gitu kan, karena kondisi ekonomi begini, butuh ini butuh itu, mereka dirumahkan, ya serba salah sih. Jadi Iya makanya kalau oh itu udah maksudnya ya itu tadi balik lagi, maksudnya terkadang kita kadang mikir masalah kita itu berat gitu ya. bener, jadi kita ngeliat ke bawah aja sih, banyak yang lebih 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 dari kita sih ya. Iya benar, terkadang Mm-mm. itu ternyata pas kita misalnya cerita sama orang ini, kita cerita masalah kita terus pasti dia juga cerita masalah dia gitu kan. Mm-mm, bener. Jadi kayak oh ternyata bener ya setiap orang tuh maksudnya punya masalah masing-masing, tapi tinggal dia nyikapinnya gimana gitu kan. Mm-mm. Jadi
Oke, itu tadi menyikapi tentang menikmati pekerjaan. Jadi kita sih lebih harus positif aja sih ya, maksudnya kalaupun misalnya kalian di sana memang udah nggak banget sama kerjaan itu, ya keputusan ada di kalian mau move atau mau resign gitu, ya itu di kalian Bener. gitu. Jadi kalau Sebenarnya memang sah-sah aja sih. kalau udah nyoba Iya. nikmatin juga tapi memang memang agak susah buat diterima, ujung-ujungnya ya ya udah gitu kan, mencari yang lebih Sebenarnya itu baik. cari, maksudnya ya itu tadi balik lagi, maksudnya kalau misalnya ya lakuin apa yang bikin lu happy gitu lah Happy, ya. benar-benar. Karena untuk maksudnya untuk diri lu sendiri juga itu. Kalau misalnya kayak lu dengan kerja di sana tapi lu stres tapi tetap aja ya ngapain gitu kan. Bener. Kadang juga Kak kita ngelihat Kak, eh kalau kita ngeliat ke atas juga kan kita ngelihat luarnya aja ya, orang yang mungkin gajinya puluhan kali lipat dari kita, mungkin tingkat stresnya juga kita kan nggak pernah tahu ya. Mungkin Nah iya itu. mungkin tingkat stresnya juga puluhan kali lipat dari kita gitu kan. Tanggung jawabnya juga mungkin lebih lebih lagi dari kita gitu. Ya kadang kita nggak ngeliat situ Benar-benar. sih. Kan kita ngelihatnya kadang enaknya doang gitu Enaknya kan. doang, bener. Jadi dengan nggak usah jauh-jauh nih, dengan orang yang satu satu tempat kerja sama kita juga yang mungkin lebih senior gitu kan, dari grade juga kan, mungkin salary-nya agak berbeda, kita cuma ngelihat luarnya aja padahal kita nggak tahu tanggungan dia ataupun struggle dia gimana gitu kan. Dan itu juga maksudnya kalau di kita gitu kan, kalau misalnya kayak naik level gitu-gitu itu tanggung Mm-mm. jawabnya juga lebih berat loh. Lebih berat, mau kita misal Heeh. jadi ketua tim atau kepala Ketua ruangan tim. gitu kan, ya tanggung jawabnya kan Iya benar. tentu lebih berat daripada kita kita yang pelaksana ini kan. Ya Iya benar-benar banget. kadang tuh kita nggak pernah, intinya kita nggak pernah tahu struggle orang gimana, kita nggak pernah tahu dia Benar. dia berjuangnya juga kayak gimana gitu. Kadang kita pengen kayak dia tapi orang di bawah kita pengen kayak kita. Benar-benar. Terkadang juga kalau kita udah di posisi dia juga belum tentu kita nikmatin Belum kan. tentu kita nikmatin. Heeh. Intinya adalah eh, sebenarnya apa yang dikasih ke kita itu Allah tahu sih kita mampu ngerjainnya segitu sih gitu, ya nggak sih? Iya benar-benar. Betul betul. Betul banget Hmm, itu. oke, jadi itu soal pekerjaan. Kita move ke passion nih sebenarnya nih. Jadi gua kan lihat feed di Instagram lu lah ya, maksudnya lu kan seneng banget sama fotografi, lu lu juga gua bisa bilang lu konten kreator. Konten kreator. Konten kreator dong gitu kan, lu memanage dengan sangat baik lo sosial media lu gitu kan. Gua ya panutan lah, panutan. Nah, Sesat dong eh nanti kalau eh, panutin. Sesat. nggak apa-apa kali, jadi tetap ada yang diambil gitu maksudnya. Terus Bagus lah kalau ada positifnya ya. Nah gimana ada, terus terus. pastilah. Terus kalau kita hubungin sama pekerjaan yang kita bahas di awal, sebenarnya sih lu agak jauh banget gitu. Jomplang ya. Jomplang banget dunianya tuh, kayak misalnya dunia keperawatan tuh yang sangat-sangat harus berempati dan simpati kepada semua orang. Terus dunia fotografi yang mungkin orang-orang nggak tahu ya, di balik itu mungkin hanya terlihat seorang yang bawa kamera moto, sekedar moto ngikutin mood gitu kan. Itu Iya. kan sisi yang sangat berbeda gitu. Gue mau tahu nih, gue penasaran nih. Lu sejak kapan sih suka foto gitu? Sebenarnya kalau ngomongin foto ya, suka foto itu sendiri hmm, beberapa tahun belakangan sih sebenarnya. Yang Hmm. yang benar-benar nekunin, kayak bukan nekunin sih, maksudnya yang hobi motret gitu ya, Mm-mm. yang sebagai di balik layarnya. Tapi kalau kayak misalnya kamera gitu-gitu sih emang udah lama, karena emang dulu itu hobinya juga pas zaman kuliah gitu-gitu, kayak emang hobinya ngetrip gitu kan. Hmm. Iya ya. Ngetrip terus kayak maksudnya awalnya Buat setiap dokumentasi. kayak kalau misalnya untuk ngetrip itu ya dokumentasi, yang penting ada foto gua lah di tempat ini gitu kan, untuk bukti gitu kan. Kalau dulu kan gitu kan. Iya bener. Nah kalau jadi kayak kalau sama teman-teman juga jalan, ayo Mik lu foto di sana dong, gua fotoin gitu. Wah itu seneng banget Seneng gitu. banget. Apalagi kalau misalnya temen yang motoin itu jago kan, Hmm. ya itu
nggak habis-habis kadang foto di sini di situ. Cuma kalau bisa dilihat-lihat ya kayak di Instagram gue tuh yang kayak feed updatean yang dulu itu pasti kebanyakan muka gue tuh Emang yang iya. nempel di feed. Jadi lagi di tempat ini ada Pantai. muka gue, ini juga ada tempat gue gitu kan. Heeh. Nah kalau sekarang udah kayak ngurangin tuh, meskipun juga ada beberapa lah ya, ada Mm-mm. beberapa maksudnya biar orang nggak lupa, oh ternyata yang punya Instagram tuh ini loh gitu kan. Iya benar. Nah jadi emang kalau sekarang lebih banyak ke ini sih, ke belakang layarnya sih. Emang sekarang emang Di balik hobi gue kamera. di balik kamera motretnya gitu kan. Sebenarnya gue juga kalau misalnya kayak dihubungin kayak lu bilang tadi ya, kayak lu bilang eh di perawat ya, di rumah sakit, sama yang sekarang juga jauh banget ya, emang jauh banget gitu ya. Balik lagi, gue pernah tuh ya gini kan, gue pernah ceritanya gini ya, gue kan motret gitu ya. Heeh. Nah motret di acara-acara yang kayak Abnon gitu kan, Mm-mm. yang di Jakarta sama Koko Cici gitu kan ya, Mm. acara-acara Jakarta lah ya, Mm-mm. karnaval gitu. Cuma gue kayak udah sering motretin mereka gitu kan. Cuma kayak gue juga jarang banget kayak ngebahas latar belakang gue kalau nggak ditanyain ngapain gitu kan. Benar-benar. Jadi kayak mereka taunya tuh gue fotografer gitu kan. Jadi kayak fokus di fotografer gitu kan. Jadi emang ketemu mereka tuh pada saat motret doang sih gitu loh, untuk kerjaan juga kan. Padahal mereka Nah nggak jadi tahu basic lu apa. nggak tahu. Nah jadi pas kemarin gitu kan, tiba-tiba pas dan gue juga kayak jarang banget emang sih kayak nge-up kerjaan di medsos gitu kan. Heeh. Gitu. Jadi ya itu tadi, karena menurut gue ya emang ada beberapa hal yang harus di post, ada juga yang kita nggak mesti di post gitu kan, yang kita mesti pilih-pilih kan. Apalagi maksudnya kayak di rumah sakit, kayak lu tahu sendiri kan, Iya benar, kayak privacy. dilarang motret, dilarang merekam gitu kan. Mm-mm. Jadi maksudnya aktivitas kayak gitu emang terbatas ya, tapi ya sesekali adalah ya kita kayak maksudnya hiburan saat kerja lah ya, di saat misalnya pasiennya lagi sedikit atau misalnya udah pulang kerja gitu kan, Mm-mm. baru kita ngepost Iya. kegiatan kita di rumah sakit. Nah tiba-tiba tuh kayak mereka tuh kayak nanya gitu kan ya, loh emang lu kerjanya apa sih gitu kan. Kayak gue bilang lah, gue kerja di rumah sakit gitu kan, gue punya kerjaan gitu kan, maksudnya bukan fokus di kayak di motret aja gitu kan. Terus mereka bilang kayak, lah gue pikir tuh kayak lu itu di fotografer aja gitu kan. Mm-mm. Padahal ya itu tadi, karena hobi sih berawalnya dari sana. Yang gue bilang gue hobi jalan. Terus ya kalau misalnya kayak gue lihat-lihat ya, kalau misalnya kayak orang-orang di Instagram tuh bosen juga kali ya kalau misalnya ngeliatin kayak muka Iya. kita lagi gitu kan. Iya benar. Nah kalau misalnya kayak apa namanya itu ya, ngepostnya kayak pemandangan atau apa, itu kayaknya lebih diminatin deh. Apalagi kayak Indonesia tuh kayak waduh surga banget lah ya. Banyak banget yang bisa dijadiin objek foto ya. Iya yang dieksplor gitu, maksudnya Indonesia tuh kayak bagus banget. Tapi kalau misalnya dihubungin lagi nih ke kerjaan ya, kayak maksudnya itu yang gue bilang emang hobi. Kalau misalnya ngomongin foto tadi ya, Mm-mm. maksudnya hobi ya. Kalau misalnya dibilang dijadiin kerjaan juga enggak gitu kan. Mm-mm. Ya kalau misalnya bisa dijadiin kayak untuk menghasilkan ya kenapa enggak gitu Kenapa kan. enggak? Jadi apalagi kan uh, yang namanya hobi yang dibayar tuh adalah suatu kepuasan tersendiri ya nggak sih? iya benar-benar, Mm-mm. itu hobi yang dibayar itu kayak ini banget. Kita kayak oh ternyata kayak apalagi gue gitu kan, kayak Heeh. di motret fotografer gitu tuh kayak maksudnya oh ternyata karya gue ada juga dong yang suka gitu Yang kan. suka, bener. Itu kayak emang kepuasan tersendiri lah ya. Heeh. Sama kayak misalnya kita juga kerja di rumah sakit juga kayak gitu. Kalau misalnya emang kerjaan kita bagus gitu tuh kayak Mm-mm. pasien tuh itu sebenarnya juga kayak kepuasan tersendiri juga, kayak pas Bener. kita lagi capek gitu kan ya. Mm. Pasien tuh kalau misalnya puas dengan pelayanan kita tuh pasti mereka tuh kayak waduh makasih banget ya gitu kan, makasih banget bruder gitu kan. Kalau nggak dipanggilnya mas gitu kan ya, Iya makasih bener. banget pak gitu kan. Heeh. Jadi kayak ada
kepuasan tersendiri atas pelayanan yang kita berikan gitu kan. Ah, Walaupun maksudnya cuma sekedar ucapan terima kasih, itu udah puas. berarti banget sih. Oh, itu puas banget gitu. Mm, Kayak kita bikin pasiennya senang gitu kan, mm. kayak gitu. Dan juga kalau kalau dari kerjaan utama kayak gitu mungkin salarinya cuman apa ya, memang fungsi utama sih buat hidup kita ya gitu ya. Cuman kalau Iya benar. di hobi itu kayak ada, waduh luar biasa nih, walaupun jumlahnya daripada pekerjaan utama nggak seberapa, cuman kepuasannya tuh waduh bener-bener ya. Benar, beda banget gitu. Jadi gue juga sempat cerita sebelumnya sama lu waktu brainstorming ini kan, mungkin nggak, sebelum kita di podcast lu juga sempat bilang kalau beberapa foto lu pernah dimuat di beberapa media yang kita semua udah kenal gitu. Dan juga di Jakarta Government juga kan, di pemerintah DKI juga pernah nge ini foto lu ya, maksudnya ngeposting Iya. foto lu juga ya. Dan itu juga menurut gua jadi prestasi tersendiri juga ya buat lu juga ya kak ya. Nah, itu juga maksudnya terjadi, itu juga apa namanya tuh masuk ke kategori kepuasan tersendiri tadi itu sih. Mm-mm. Maksudnya walaupun kita terkadang orang nge-repost foto kita gitu kan ya. Mm-mm. Terkadang maksudnya ya kita nggak dibayar gitu kan. Mm-mm. Kayak nge-repost doang gitu kan. Terkadang kayak gitu. Tapi maksudnya ya itu tadi, balik lagi kalau misalnya kita mikir materi ya pasti kita kayak nggak bakal puas gitu kan baliknya gitu kan. Tapi kalau Iya. misalnya kalau kita kayak mikirnya, oh ternyata kenapa sih foto kita di repost, berarti mereka kan ada sesuatu hal yang menarik di foto kita gitu kan. Yes. Sampai kayak dia ngepromoin IG-nya kita juga gitu kan. Di situ juga kita, oh ternyata maksudnya ada ini yang positif juga gitu kan, yang dari hobi yang kita lakuin gitu. Mm-mm. Berarti lu hobinya udah mulai lama dari kuliah, terus lu mulai-mulai belajar juga di hobi itu ya, mulai menekuni banget gitu kan. Sampai di mana lu di titik yang menjadikan hobi ini berpenghasilan gitu kan. Jadi Betul. kenapa sih tidak nggak gua menghasilkan aja dari hobi gua gitu. Itu mulai kapan tuh Sebenarnya baru? kalau misalnya ya itu tadi yang kayak gue bilang, kalau misalnya untuk megang kamera itu udah dari kuliah emang. Tapi kalau misalnya untuk yang benar-benar motret itu 3-4 tahun belakangan lah. Yang berpenghasilan maksud gua. Kalau untuk berpenghasilan itu ya kurang lebih ya 3 tahunan lah ya. Wow, 3 tahun ya, lumayan ya. Jadi Dari mulai setahun megang hmm, kamera itu benar-benar awalnya maksudnya kan kadang kayak oh nggak tahu nih, yang taunya cuma ya udah punya kamera gitu kan. Ternyata hmm, itu pada saat pas ditekunin itu banyak banget perintilannya. banyak banget. Yang kayak kita mesti beli ini itu gitu Mm-mm. kan. Maksudnya ya kadang gue juga ya balik lagi ya, kalau misalnya kadang kayak hobi tadi kalau misalnya ya dibayar ya oke gitu kan ya. Tapi Mm-mm. kalau misalnya nggak dibayar juga nggak masalah. Tapi terkadang kita juga mikir, oh ini kan kita mesti beli ini itu gitu kan. Jadi Iya. kalau misalnya ya bisa menghasilkan, kenapa enggak. Tapi gue sempat juga tuh cerita yang tadi kayak lu bilang hobi yang dibayar gitu-gitu ya. Mm-mm. Nah itu juga emang tuh hobi yang dibayar tuh emang ini banget, apa namanya tuh positif banget lah ya. Maksudnya kita udah hobi kita kita jalanin gitu ya, Mm-mm. Diapresiasi dan lagi kita gitu kan. juga dibayar gitu kan. Mm. Tapi kalau kata temen gue, jangan jadiin hobi lu itu pekerjaan lu gitu. Maksudnya Oh gitu. pekerjaan utama ya. Mm-mm. Teknik pengambilan gambar segala macam kan, lu lebih tahu lebih banyak lagi kan ketika lu sudah masuk gitu kan. Iya Dan benar. ternyata pemahaman lu sebelum masuk dan setelah masuk sangat jauh berbeda dong gitu. Jauh gue Bener nggak pikir sih? tuh kayak gue pikir tuh kayak ya itulah Kayak gitu-gitu maksudnya kayak doang gitu loh. Padahal oh ketika lu sudah mau masuk dan lu udah terjun, iya gila, gua noob uh, banget nih. iya itu ternyata kok gue baru tahu ya gitu. Maksudnya kayak oh ternyata tuh kayak ini tuh banyak banget gitu hal-hal yang mesti kita pelajarin. Kayak misalnya Iya. gimana sih ngambil foto yang pas, terus angle yang pas. Kalau misalnya mau motret sunset gimana, sunrise gimana, gitu-gitu kan. Mm-mm. Kayak gitu-gitu ada emang tips-tipsnya gitu loh, yang kalau gue pikir tuh kayak ya udah tinggal motret doang gitu kan. Iya, ternyata enggak ya gitu. Ternyata enggak gitu, gak sesimpel itu Enggak gitu kan. sesimpel itu. Dunia fotografi tuh ternyata jauh lebih dari yang lu bayangin gitu ya. By the way, Boleh boleh. by the way, apakah uh, kedepannya
eh, lu bakal apa ya bahasanya, apakah setelah ini lu bakal tetap berada di jalur hobi lu yang mungkin akan lu lebih lebih tekuni lagi untuk berpenghasilan lebih lagi? Atau gimana nih? Atau fokus dengan ke kerjaan Kalau yang lain kerjaan deh. mungkin ya karena kita fokusnya kalau kita lagi kerja aja kan di situ. Kalau Iya, kalau benar-benar. di luar kita kerja kan kita bebas, maksudnya bebas ngelakuin hobi dan passion apapun yang kita mau. Di luar itu ya. Maksud gua apakah hobi lu ini yang sekarang lu tekunin ini lu punya rencana buat lebih ini enggak sih, lebih di Lebih tek- dikomersilin. itu maksud betul bahasanya, lebih dikomersilin lagi nggak sih, apa apa oh gini udah gini aja deh gua hobinya gini, kalau ada yang kontak oh, ayo, kalau enggak ya udah, atau lu memang mau ada rencana buat lebih komersilin lagi gitu? Kalau kayak mikir ke depan ya, ke depan ada sih gitu. Cuma gue orangnya untuk sekarang nggak muluk-muluk sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya kadang kalau kalau terlalu dikejar tuh malah nggak dapet Bener bener, tapi kita punya gitu. ini dong kak, kita kita pasti punya we have a dream gitu kan. Iya Eh, benar. Kalau misalnya ini sih gue pas udah ini tuh udah emang udah kayak mulai yang tadinya misalnya gue nggak ngambil job nih buat kesini, oh gue nggak berani ngambil job kesini gitu kan. hmm, eh tapi pas kesini kesininya ya gue ambil juga itu karena gue pikir ya itu tadi gue butuh ini dong apa namanya tuh eh dana juga lah ya untuk hmm, hmm. mengupgrade perintilan kamera gue gitu Iya. kan. Jadi maksudnya ya walaupun gue punya penghasilan dari pekerjaan gue gitu kan, tapi kalau misalnya bisa dari yang lain ya kenapa enggak gitu Hmm, kan. hmm. Karena Jadi ada kalau kemungkinan, hmm, hmm, kemungkinan besar sih pasti nanti bakal diseriusin gitu. diseriusin karena Uh, kalau mau dapet yang lebih kita berkorbannya juga lebih, ya nggak sih? iya benar. Mm-mm. Eh, ya gue nggak muluk-muluk juga sih, sama sih kayak lu sih, maksudnya kalau memang nanti suatu saat menghasilkan dari sini ya gue oke oke aja, fine fine aja, cuman kalaupun enggak, paling enggak gue udah ngelakuin apa yang gue suka. Nah Yes, benar-benar. gue dapet poin dari lu tadi, paling enggak walaupun enggak dari situ kita juga punya penghasilan tetap, paling enggak kita ngelakuin hobi yang kita suka, ya nggak sih? Iya benar-benar. Dan Hmm. itu pasti lu bikin lu happy kan ya untuk begini-begini Oh ya. iya Kenapa jelas, maksud sampai gua lu dia ngobrol uh, ngobrol diunggah, uh, ada yang denger aja gua udah seneng gitu. nanti kita kayak jangan lupa like, subscribe, komen, Ah, notifikasinya gitu-gitu ya. gua sih nggak ke situ-situ sih sebenarnya. Iya awal-awal mungkin iya, cuman kalau sekarang gua sih apa adanya aja Ngalir lah. aja. Heeh, ngalir aja lah, nggak yang minta subscribe juga nggak juga sih. Oh gitu. Karena dulu kan kalau di radio lu Hmm, ngomong, lu ngobrol di situ kan lu nggak tahu ada orang yang denger apa enggak, sama kan kayak sekarang gitu kan. iya benar-benar. Yang penting kalaupun ada yang denger dan dia relate sama apa yang kita omongin dan dia kena, Hmm, oke gitu kan, ada feedbacknya. Kalaupun enggak ya udah sih gitu, paling nggak enggak masalah nggak gitu. masalah, paling enggak kita berdua dapat, udah bisa ngobrol lah, kita bisa dapat bahasan baru, kita dapat dapat hal baru kan gitu ya. Nah, gitu juga tuh gue. Ternyata juga gue maksudnya gini loh. Yang kalau kayak misalnya tadi ngomongin masalah hobi terus nanti misalnya untuk dikomersilin gitu ya. Mm-mm. Kenapa gue bilang nggak muluk-muluk itu tadi? Karena ya gue lihat juga gue kayak kalau misalnya nih gue motret eh, apa yang gue suka dan itu nggak dibayar ya gue udah senang banget gitu kan. Mm-mm. Maksudnya nggak dibayar pun juga gue oke oke aja gitu kan. Mm-mm. Nah tapi kalau misalnya gue kayak diminta untuk tolong dong potretin ini gitu-gitu kan Nah, ya, itu kan juga kayak ada tanggung jawabnya lebih ya, benar benar. tanggung jawab ke orang itu lebih gitu. Jadi kayak gue juga kadang motretnya tuh nggak bisa sesantai yang gue lakuin sendiri yang nggak dibayar gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. gue kayak nggak bisa ini nikmatin Mm-mm. ya, oke oke aja dijalanin. Terkadang ya itu tadi kalau misalnya emang kita mau di komersilin, kadang gue nggak, kalau sekarang nih gue nggak bisa memaksakan kehendak gue gitu loh.
Sorry, jadi maksudnya gini, kalau misalnya gue motret yang gue suka untuk Instagram gue atau konten gue, ya udah itu apa aja menurut gue bagus ya oke gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dibayar orang ya kita nggak bisa ngikutin kemauan kita kan. Benar-benar. Kita bagusnya ini mereka juga belum tentu oke gitu kan, jadi kita mesti ngikutin mereka gitu kan. Karena kita nggak profesional di situ, jadi kita nggak bisa apa ya, nggak bisa matok juga ya di situ ya. Iya Oh iya benar, nggak sih? ya itu tadi sih mungkin di balik itu maksudnya kita juga nggak menjadikan ini sebagai pekerjaan utama Utama, kita. Beda lagi, bener. beda cerita kalau misalnya emang Ini gue, yang utama. oh gue ini bakal jadiin pekerjaan utama gue nih gitu kan. Mm-mm. Gitu. Oke, jadi lu tetap akan memilih eh, berjalan di kerjaan utama lu dan tetap menjalani hobi lu gitu ya. Oh jelas, karena Mm-mm. yang gue baca-baca juga kan itu setiap orang tuh kan dia nggak boleh kayak kita tuh wajib kayak punya pekerjaan tetap ya. Penghasilan tetap. Nah, penghasilan tetap. Jadi itu hal yang wajib lah ya, untuk maksudnya kita juga butuh butuh uang Mm-mm. lah ya untuk keperluan kita sehari-hari gitu-gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi kita juga harus punya yang tambahan nih, penghasilan tambahan itu juga perlu banget Mm. gitu loh. Dan Karena kalau untuk pekerjaan ya gue itu insya Allah sih bakal gue jalanin terus ya. jalanin terus Mm-mm. ya, karena yaitu gue banyak banget belajar dari profesi gue Iyalah jelas lah, luar biasa loh. Iya. gitu. Jadi untuk kita ambil sisi positifnya sih banyak Banyak sebenarnya banget. gitu loh. Jadi buat kalian yang dengar, mungkin apapun pekerjaan kalian, baik itu sama sama yang kita bahas ataupun enggak, sebenarnya tergantung bagaimana cara kita mencintai pekerjaan kita, ya nggak sih? Iya betul. Kita lihat sisi positifnya, pasti pasti ada sisi positifnya di balik kekurangan apapun yang dirasain, Iya pastilah ada yang bisa kita ambil gitu ya. benar-benar sekali. Dan apalagi tuh Kak, dari lu apa? Jangan pernah ngelihat ke bawah kali ya. Jangan pernah ngelihat ke bawah tuh seperti apa ya. Ya jangan pernah ngeliat ke atas, sorry 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 sorry, jangan pernah ngeliat ke atas, kita harus selalu ngeliat ke bawah. Sorry. sebenarnya sebenarnya sih ya itu tadi tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ngelihat ke atasnya untuk memotivasi kita Nggak ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu apa-apa. kan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ke atasnya malah bikin kita kayak kurang terus dan nggak pernah bersyukur, Itu itu jangan. kayak mending jangan gitu kan. Bener, kalau Kalau buat itu kalau buat ngelihat, buat nge-push kita, nggak apa-apa sih. iya nggak apa-apa banget, itu perlu perlu banget Heeh. gitu. Jadi maksudnya intinya sih kayak bersyukur apa yang telah apa yang udah Tuhan kasih ke lo gitu loh. Bener. Karena banyak orang yang mau kerja seperti lo, mau Mm-mm. kerja di pekerjaan lo gitu kan, Mm-mm. tapi mereka nggak bisa. Jadi kayak eh, apa ya, kayak ya itu emang yang udah dipilihin Buat Tuhan lu. buat lo gitu loh. Iya bener. Dan belum tentu semua orang juga bisa seperti lo gitu. Iya. Jadi kayak lo harus bersyukur banget dengan apa yang ada di diri lo sekarang Bener. gitu. Dan juga kalau lu memang nyaman dan masih ada sesuatu di pekerjaan yang lu alami sekarang, lu terusin jalan aja. Kalaupun lu punya hobi di luar, lu bisa kok sambil sambil ngejalaninnya, nggak sih? Oh iya bisa banget Bisa itu. banget. Dan Yang kayak penting pintar-pintar membagi bagi waktu. waktu aja ya. Iya bener. Dan kalau memang lu mau merelakan pekerjaan utama demi demi menjadikan hobi itu pekerjaan utama, ya nggak masalah juga ya, kayak Oh jadi nggak masalah banget, itu balik lagi pilihan balik lagi pilihan. Jadi kalau gitu. Iya kalian semuanya mau memang menekuni hobinya, oh setelah dengar ini gue bakal menekunin hobi gue nih dan ninggalin pekerjaan utama, zona nyaman gue, ya terserah gitu kan. Kalau iya kalau lu mau menekuni banget ya silahkan gitu, cuman kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya nanti gitu. betul. Karena maksudnya gini, hidup lo itu lu yang bertanggung jawab atas hidup lu gitu Bener loh. Jadi banget. kalaupun misalnya pilihan yang lu ambil ternyata mesti keluar dari kerjaan sekarang gitu loh, balik Mm-mm. ke hobi hobi lu dan lu
nekunin itu ya nggak masalah banget nggak selama lu masalah. maksudnya senang, nyaman, happy lah buat di sana gitu loh. Mm-mm. Tapi jangan pernah lu kayak nyesalin nantinya. Nyesalin. Jadi kayak ya itu tadi balik lagi lu yang bertanggung jawab atas diri lu dan lu harus bertanggung jawab juga atas pilihan yang lu ambil gitu Mm-mm. loh. Jadi pikirkan dengan matang-matang ya. Betul. Harus Pikirkan, matang. harus matang banget Harus kalau matang. memang mau ngelepasin satu kaki buat ngenekunin satu kaki. Ya kalau bisa sih satu udah nancap, yang satu kita sambil jalan nggak apa-apa. Nyari-nyari itu wah itu nggak apa-apa banget itu Sebenarnya bisa. itu yang jalan terbaik sih menurut menurut kita ya. Bener. Menurut Iya. gua dan Miki itu yang lebih ini ya kak ya. Iya itu menurut kita. Kalau lu mau kayak kita silakan, kalau lu dengar ini mau idealis dan mengejar mimpi lu ya silakan juga. Iya benar karena ya itu tadi gue semakin kesini tuh kayak semakin kita kayak maksudnya umur-umur semakin bertambah tuh kita kayak apa ya bahagia tuh kayak sederhana banget ternyata Bener gitu loh. banget, gua baru mau bilang sama lu, bener banget. Iya. Kayak apa yang membahagiakan kita tuh nggak tinggi tinggi banget gitu loh. Jadi kayak gitu aja udah bikin lu bahagia. Mungkin karena Iya. umur dan circle pertemanan juga kita udah mulai mengerucut gitu. Nah iya benar kan itu benar-benar kalau udah kayak kesini kesini tuh makin kayak sebenarnya nggak penting sih Nggak kayak penting. eh, banyak teman atau apa yang penting tuh kayak inilah ya yang sefrekuensi gitu loh. Yang sefrekuensi dan kayaknya sekarang itu di umur sekarang lu nggak penting deh kayaknya punya ini dan orang tahu lu harus punya ini tuh kayaknya nggak penting deh. Iya benar-benar nah itu tadi makanya Kayaknya lu kita yang kita bertanggung harus jawab atas mensyukuri. kebahagiaan lu. Jadi bahagia itu kita yang ciptain, apalah yang Iya. lu dapat lu bahagia, orang orang nggak mesti apa ya, nggak mesti menilai dengan standar dia gitu kan. Iya. Ya cukup dengan apa yang lu bangga dengan apa yang lu punya, udah gitu aja. Siap. Dan mereka juga sebenarnya juga mau mereka komen apapun ya itu hak mereka mereka berhak kok untuk komen ini itu dan kita juga berhak untuk kayak memilah juga mana yang mesti kita dengarin mana Mana yang yang kita toksik gitu ya. ya benar sebenarnya juga maksud kita juga kadang nggak bisa menyalahkan orang untuk berkomentar di Oh iya. hidup kita gitu kan atau apa yang kita pilih jadi ya biarin aja gitu kan Sekarang selama mah merugiin kita. sekarang mah jalanin aja udah. Iya benar. Biarin, jangan pernah peduli komentar orang apa tentang elu. Kalau memang elu nyaman, lu jalanin aja, lu lakuin aja udah. Iya benar-benar itu Oke. poinnya ke sana sih ya. Itu poinnya ke sana. Jadi apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjain sekarang, Ya. ketika lu merasa lu dikerjain juga nggak masalah. Kalau memang itu bikin lu seneng nggak apa-apa, biarin udah, Iya benar nggak masalah kerja jalanin tadi udah. kerjain itu tuh yang penting lu happy gitu Yang loh. penting lu happy, yang penting hidup lu bahagia, yang penting hidup lu menjadi lebih bermakna dengan itu dan bisa, ya kita tidak bisa mengesampingkan biaya hidup gitu. Iya benar-benar. Udah jalanin aja gitu ya. Poinnya ke sana ya. Poinnya ke sana. Mungkin itu poin kita. Oke deh, gua makasih banget buat Kamiki. Satu Wah ternyata kita nggak satu nggak jam berasa loh, juga ya. satu jam loh, Bo. Iya Satu pas jam. dilihat wah Gila ya. Ini keren-keren tapi gila. mungkin Ini tapi hmm? padahal biasanya tuh gue agak dari dulu sih sebenarnya juga karena gue kerjanya ya di perawat tadi itu kali ya jadi kayak sebenarnya gue agak bukan pendengar yang Yang baik baik sebenarnya sih. sama. Makanya kita sambil belajar, sambil belajar. Iya makanya terus belajar ya. Terus Makanya ini belajar. kok waduh udah 1 jam tapi nggak berasa juga ya ngobrol-ngobrolnya. Nggak berasa. Oke deh. Gue sih berharap kalaupun memang ada yang masih dengar sampai detik ini, nanti kita ngucapin makasih. Kalau lu ngerasa nggak ada yang bisa diambil ya nggak apa-apa. Kalau merasa apa yang kita berdua bahas bisa diambil, ya terima kasih ya, silahkan gitu ya. Mohon maaf kalau kita sebenarnya yang ngobrolnya gini-gini aja sih. Mantap-mantap semoga bermanfaat lah ya buat Iya. lu buat kita semua deh buat pendengarnya pokoknya. Mm, Mohon maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata ya ya. bercanda-bercandaan atau misalnya dari kata-kata tadi juga yang nggak sesuai sama Uh,
kalian gitu-gitulah ya. Kalaupun agak ada yang mungkin kerasa ngomporin-ngomporin, kita nggak maksud kayak gitu ya sebenarnya. Jadi Iya benar. iya, itu kan Gue tahu versi tuh versi poinnya, kita gue tahu tuh berdua. poinnya di mana. Versi kita berdua. Kalian silakan menempatkan sesuai dengan tempatnya gitu ya. Betul betul. Oke, akhir kata makasih banget sekali lagi buat Kak Miki udah hadir di podcast gua. Nanti gua udah rilis, gua share linknya ya. Siapa tahu lu Oke siap bisa Pan, lu thank you bisa taruh di sukses ya. taruh di IG story buat dipromo dikit. Siap. Lo sehat-sehat semua ya, buat pendengarnya juga, buat lu juga, buat keluarga lu ya. Amin Tetap amin. lakukan protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi semua protokol yang ada gitu ya. Betul ya, Akhir siap. kata, gua Ivan Dan gue Miki. pamit undur diri. Selamat malam, selamat istirahat. Ya.